Hai guys, kali ini kembali lagi bersama aku. Kali ini aku ingin menceritakan secara ringkas tentang anime Zombieland Saga. Tapi sebelum lanjut aku minta dukungannya dulu ya, dengan cara subscribe channel aku. Nah, buat yang sudah subscribe channel aku ucapkan terima kasih banyak ya. Anime ini diawali dengan seorang siswa SMA yang penuh semangat di pagi hari saat ingin pergi ke sekolah dan di tangannya ada sebuah berkas dalam amplop berwarna coklat. Sepertinya itu adalah formulir pendaftaran untuk audisi menjadi idol. Tapi ketika dia keluar dari pagar halaman rumahnya dia langsung ditabrak mobil. Dan anime ini baru dimulai. Adegan berikutnya Sakura yang tiba-tiba sadar dari pingsannya masih belum menyadari bahwa dirinya yang sekarang adalah seorang zombie. Tapi anehnya, dia merasa bahwa dirinya bukan zombie, tapi sebaliknya dia merasa bahwa dirinya masih seperti manusia normal pada umumnya. Kemudian dia melihat sekelompok zombie dan Sakura pun ketakutan. Dia sampai berlari terbirit-birit. Dia berteriak meminta pertolongan. Lalu dia bertemu seorang polisi yang sedang mengontrol keamanan sekitar. Tapi polisi itu malah ketakutan melihat Sakura lalu langsung menembaknya. Lalu Sakura tergeletak. Tak lama saat polisi masih dihantui ketakutannya. Dia dibuat pingsan oleh Kotarusan. Kotarusan inilah yang membangkitkan Sakura menjadi zombie kembali. Lalu setelahnya Sakura dikumpulkan bersama teman-temannya yang lain. Sakura ini sebenarnya sudah jadi zombie tapi dia berperilaku sadar seperti manusia pada umumnya tapi dia mengalami amnesia. Dia bingung kenapa dia bisa berada di tempat seperti itu. Dan berkumpul bersama kawanan zombie-zombie yang lapar ini. Sedangkan teman zombinya yang lain masih menjadi zombie layaknya zombie pada umumnya yang tidak bersikap seperti manusia. Tapi ketika teman-temannya sadar teman-temannya langsung bisa mengingat kejadian masa lalu bahkan penyebab kematian mereka pun mereka masih ingat. Sementara Sakura tidak mengingatnya sama sekali. Hanya bayangan remang-remang dan tidak jelas yang ada di pikirannya. Di balik kejadian ini, ternyata itu semua adalah pekerjaan dari seorang laki-laki yang bernama Kutaro-san yang sebenarnya adalah orang yang membangkitkan mereka dari kubur setelah bertahun-tahun kematiannya. Salah satunya Sakura ini. Dan 6 orang cewek lainnya. Mereka sengaja dibangkitkan untuk dijadikan anggota girl group agar dapat menyelamatkan kota Saga. Aku sebenarnya juga masih penasaran. Apakah Kotarusan ini juga seorang zombie? Ataukah dia memang benar manusia yang memiliki ilmu yang bisa membuat manusia yang sudah mati bertahun-tahun bangkit kembali? Bahkan ingin dia jadikan anggota girl group, karena cewek-cewek ini aslinya adalah zombie. Jadi, Kotarusan mensiasatinya dengan memberikan sentuhan make up super untuk mereka. Dan sampai membuat mereka terlihat seperti layaknya manusia pada umumnya. Singkat cerita, di bagian ini teman-temannya sudah sadar dari perilaku seperti zombie dan sudah bersikap layaknya manusia normal pada umumnya. Di setiap episodenya masa lalu para karakter satu persatu terungkap. Dimulai dari Yugiri. Dia adalah wanita penghibur legendaris. Dia yang paling lama meninggalnya. Namun dibangkitkan kembali untuk dijadikan anggota girl group. Di season pertamanya misteri atau kisah tentang penyebab kematiannya tidak diceritakan. Tapi bisa dilihat ada bekas luka di bagian lehernya. Kemungkinan penyebab kematiannya lehernya disayat oleh pedang pada era itu oleh seseorang pada zamannya di Jepang. Bisa dibilang pekerjaannya pada masa itu adalah sebagai wanita malam pada era itu. Kemudian pada karakter berikutnya, yaitu Junko. Di masa lalunya sebelum dia dibangkitkan menjadi zombie dia adalah penyanyi solo yang hits di era tahun 80-an. Soalnya di salah satu episode menampilkan beberapa adegan yang menjelaskan bahwa dia adalah penyanyi terkenal pada era itu. Terlihat seperti TV, pakaian atau kostum manggung saat dia tampil bernyanyi. Menjelaskan bahwa dia adalah penyanyi era itu, yaitu tahun 80-an. Maaf ya admin di sini mengira-ngira saja soalnya tidak dijelaskan secara gamblang. Tapi sudah terlihat jelas bahwa dia adalah penyanyi legendaris pada era itu. Kematiannya diketahui pada salah satu episodenya menampilkan bahwa Junko ini meninggal pada kecelakaan pesawat. Setelah bertahun-tahun kematiannya akhirnya dia juga dibangkitkan sebagai zombie untuk dijadikan sebagai salah satu anggota girl group. Di sini menurut aku suara dia paling bagus. Bersama Ai Mizuno. Kalau di girl group Korea, biasa disebut sebagai vokalis utama bersama Ai Mizuno. Kemudian ada Lily.
Bisa dibilang Lily ini adalah yang paling imut karena dia seperti anak kecil. Lily ini dulunya adalah seorang aktris cilik pada masanya dan sangat terkenal pada masa itu. Sama seperti Junko dan Ai Mizuno. Adanya keinginan menjadi aktris cilik ini karena ayahnya yang sangat menyukai televisi. Mulai situlah terpikir di benaknya untuk menjadi seorang aktris. Sehingga ia akhirnya menjadi artis atau aktor cilik atau aktris cilik terkenal. Tapi lama-kelamaan ayah Lily ini makin ketagihan anaknya untuk selalu tampil di TV dan hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan kondisi fisik Lily pada saat itu. Tawaran demi tawaran bermain film pun diterima Lily hingga pada saatnya Lily tidak mau lagi mengambil peran karena sudah lelah dengan semua itu dia sampai mengurung diri di kamarnya. Di kamarnya dia berteriak ingin selamanya jadi anak kecil atau ingin selamanya muda dalam amarahnya. Pada saat inilah misteri penyebab kematiannya terungkap. Misteri kematiannya disebabkan karena dia mencabut sebilah rambut atau bulu di ibu jari kakinya lalu dia langsung meninggal. Ini terungkap karena saat dia menceritakan itu pada teman-temannya. Di sini dia sudah berwujud zombie ya. Saki tertawa dan meledek perihal kematiannya soalnya menurut Saki itu sangat lucu dan sangat konyol. Masa cuma karena mencabut sebilah bulu langsung meninggal menurutnya. Tapi, umur mana ada yang tahu? Kalau di dunia nyata. Tapi di sini karena saat itu Lily masih anak-anak. Mungkin dia juga mudah kaget. Bisa dilihat di beberapa episode ketika Lily gugup dalam wujud zombie. Ada yang berbentuk love sepertinya itu adalah jantung dan jantungnya itu keluar dan seperti gugup. Tapi di sini Lily sudah jadi zombie. Mungkin sebagian dia ada penyakit jantung. Tidak bisa kaget sedikit. Sama sebagian hidupnya mungkin juga mengalami tekanan yang besar apalagi ini dialami oleh anak kecil seusia Lily pada masa itu. Semenjak kematiannya ayahnya tidak mau lagi menonton TV dan menjadi trauma. Tapi suatu hari grup yang digawangi Sakura dan kawan-kawan ini sudah mulai terkenal hingga ayahnya Lily mengetahui bahwa salah satu member grup itu sangat mirip anaknya. Di sini awalnya aku mengira. Bapak-bapak yang gede badannya ini aku kira fans yang pedofil. Jika dilihat dari tampangnya, ternyata aku salah paham guys. Saking terbawa suasananya saat nonton anime ini. Saat acara fansign bapak-bapak berbadan besar itu tiba-tiba aja memeluk Lily. Mungkin beliau saking bapernya karena teringat anaknya. Tapi ditendang oleh Saki dan dimarah-marahi oleh Saki karena fans sudah melakukan hal-hal yang dilarang atau yang sudah menjadi aturan saat bertemu idol. Tapi sebelumnya pada saat itu Lily sudah mengetahui dan ingat kalau yang melakukan itu adalah ayahnya sendiri makanya dia diam saja. Berikutnya Saki, dia adalah anggota geng motor cewek legendaris pada masanya. Bisa dibilang Saki ini cewek tomboy, bahkan tomboy banget malah. Soalnya dia gemar naik motor. Balapan liar bersama temannya, tapi suatu hari saat lagi santai-santai temannya mengatakan, suatu hari nanti dia ingin menjalani kehidupan normal layaknya wanita pada umumnya. Temannya bilang dia ingin menikah dan punya anak suatu hari nanti, tapi tidak begitu digubris oleh Saki, yang di pikiran Saki hanyalah balapan dan naik motor karena dia sangat mencintai hobinya itu. Hingga suatu hari geng sebelah mengajaknya taruhan, kalau yang bisa menembus pagar jurang itu tapi dia tidak mati. Berarti dialah pemenangnya dan tidak dianggap pecundang lagi dan geng sebelah akan mengundurkan diri. Teman Saki marah dan menganggap itu sangat tidak masuk akal. Tapi tantangan itu diterima oleh Saki begitu saja. Dan akhirnya hal seperti itu pun dilakukan sampai akhirnya Saki tewas jatuh dari jurang bersama motor gedenya yang langsung meledak bagaikan bom pada saat itu. Dan saat itu nyawa Saki sudah tak tertolong lagi. Kejadian ini membuat teman segengnya trauma, dan trauma yang sangat mendalam. Dia, teman Saki ini, berhenti dan tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Hingga temannya ini sampai benar-benar punya anak. Anaknya sudah berusia SMP pada saat Saki bangkit menjadi zombie. Anak dari temannya ini meneruskan kelompok geng motor dari mamanya dulu. Anaknya tetap ngotot akan meneruskan geng ini meskipun mamanya sudah melarang keras. Mamanya atau teman Saki semasa hidup ini takut kejadian masa lalu terulang kembali, apalagi jika itu dialami oleh anaknya sendiri. Pada hari di mana saat ini Saki telah menjadi zombie, kejadian yang sama terulang kembali. Anak temannya Saki ini ditantang oleh geng sebelah lagi,
atau bisa dibilang keturunan musuh bebuyutan geng motor mamanya dulu. Untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Saki beberapa tahun lalu. Setelah diketahui oleh mamanya, atau mamanya anak ini adalah teman Saki, teman Saki langsung membuka kembali bagasi motor gedenya yang sudah disimpan beberapa tahun semenjak tragedi kecelakaan Saki. Waktu itu, akhirnya memberanikan diri kembali untuk memakai motor gedenya lagi untuk menolong anaknya. Saat kejadian itu berlangsung, mamanya dari anak ini datang dan memberitahu anaknya jangan sampai melakukan hal bodoh lagi. Tapi anaknya yang tidak mengerti ini malah marah dan tidak mau nurut sama mamanya. Saat kejadian itu berlangsung, Saki datang dan menawarkan diri untuk melakukan hal tersebut. Di sini Saki sudah berwujud zombie yang bangkit kembali. Di sini Saki sudah di makeover oleh Kotaro supaya dia tetap kelihatan seperti manusia pada umumnya. Dan saat pertemuan ini mama dari anak itu pun sempat kaget karena Saki zombie ini atau anak itu sangat mirip dengan Saki temannya pada saat muda dulu, dan Saki pun sudah menyadari hal itu lebih dulu. Zombie Saki pun meminjam motor temannya, dan melakukan hal yang sama seperti di masa lalu pada saat mereka masih muda. Bisa dibilang, harusnya Saki ini pun sudah tua juga. Sama seperti temannya yang sudah punya anak yang usianya sudah SMP. Tapi karena dia mati pada usia muda, jadi pas bangkit jadi zombie pun wujudnya tetap sama seperti saat masih muda. Kejadian ini membuat temannya teringat kembali kejadian itu. Di mana Saki masih dalam wujud yang sama itu semakin membuat temannya teringat kembali pada masa lalu. Tapi pada wujud zombie ini Saki sudah yakin bahwa dia tidak akan mati lagi. Karena dia sudah mati, jadi ketika badannya hancur karena ledakan, tubuhnya bisa disatukan kembali jadi tidak ada yang curiga. Sampai adegan berakhir, temannya sempat begitu syok, tapi ketika mengetahui zombinya Saki masih hidup. Temannya kemudian menamparkan Saki karena sudah membuatnya khawatir. Semenjak kejadian itu anak dari temannya berubah dan menjadi fans Saki. Dan anak temannya Saki pun selamat dan tidak jadi melakukan hal seperti itu lagi. Dan berhenti jadi anak yang nakal dan akan selalu mendengarkan nasihat dari mamanya. Kemudian Ai Mizuno, dia adalah salah satu anggota girl group legendaris dan sangat terkenal pada masanya. Bisa dibilang penyebab kematian Ai Mizuno ini sangat seram. Ai Mizuno meninggal pada saat mengadakan konser besar grupnya di sebuah lapangan yang luas, dan konsernya grupnya ini bisa dibilang sangat sukses pada masanya. Kematiannya disebabkan pada saat mereka selesai menyanyikan lagu hits mereka, Ai Mizuno berada di tengah panggung tanpa adanya atap pelindung. Dan formasi teman-teman segrupnya di belakang jauh dari Ai Mizuno. Karena pada saat bernyanyi, Ai Mizuno adalah senter di lagu hits yang dibawakan oleh grupnya pada saat itu. Nama grup yang Ai Mizuno selama masih hidup adalah Iron Fire. Setelah selesai bernyanyi, Ai Mizuno berada di tengah panggung tanpa ada atap pelindungnya. Setelah selesai bernyanyi, Ai Mizuno langsung disambar petir yang sangat dahsyat di hadapan penontonnya atau di hadapan para fansnya pada saat itu. Dan ini sangat membuat Ai Mizuno menjadi trauma akan petir bahkan saat dia telah bangkit dan sadar menjadi zombie dan menjadi girl group kembali. Oh iya. Ai Mizuno sebenarnya adalah idola favorit Sakura pada saat Sakura masih hidup pada masanya. Ai Mizuno inilah yang membuat Sakura termotivasi untuk menjadi idol juga. Tapi saat Sakura ingin mendaftarkan diri atau saat waktunya ingin menyerahkan formulir audisi, Sakura mengalami kecelakaan. Dia ditabrak oleh sebuah mobil. Seperti yang sudah aku ceritakan di awal tadi ya, teman-teman. Bisa dibilang Ai Mizuno ada hubungannya dengan kehidupan Sakura pada saat mereka masih hidup. Tapi pada saat sadar menjadi zombie, Sakura tidak mengingat penyebab kematiannya. Tapi selalu ada bayangan yang menghantuinya seperti bayangan saat dia menonton konser grup favoritnya yang sebenarnya adalah konser Ai Mizuno. Tapi dalam bayangannya masih remang-remang alias belum jelas gambarannya, tapi bayangannya sering lalu lalang di ingatannya. Ini berkaitan karena Ai Mizuno adalah idola favoritnya Sakura pada masa itu. Berikutnya, Tae Yamada. Dia adalah satu-satunya zombie yang belum pulih kesadarannya. Dia adalah orang yang secara resmi menamai grup Franshushu, yang beranggotakan Sakura, Saki, Junko, Lily, Ai Mizuno dan Yugiri,
yang berasal dari suara bersin di season pertama misteri kematian Yamada Tai ini tidak diceritakan. Sampai di penghujung cerita, akhirnya Sakura sadar dari hilang ingatannya, dan dia kembali mengingat masa lalu saat dimana dia selalu mengalami kesialan demi kesialan. Dimana seperti waktu dia mengikuti kontes drama, gara-gara latihan begitu keras, akhirnya dia mengalami demam. Kemudian ketika dia mengikuti lomba lari, lagi-lagi karena terlalu berlatih keras dia kemudian terkena cedera dan sakit, lalu dia berkeinginan untuk masuk ke SMA terbaik, lagi dan lagi dia berusaha, belajar, dan berlatih. Sampai di ujian percobaan dia lulus. Iya, dia memang lulus. Tapi ternyata itu hanya ujian percobaan saja. Sampai akhirnya di ujian yang sebenarnya. Saat di perjalanan menuju untuk mengikuti ujian masuk SMA terbaik, dia bertemu nenek tua renta yang membutuhkan pertolongan, dan mengantarkan nenek itu sampai rumah sakit. Dan sesampainya di tempat ujian dia terlambat lalu saat mengerjakan soal ujian pun sampai tergesa-gesa. Dan akhirnya dia tidak lulus. Sakura yang awalnya adalah orang yang optimis dan selalu bersemangat, sekarang menjadi orang yang tidak bersemangat dan menjadi orang yang pesimis, dan menyerah dengan impiannya. Cita-citanya adalah menjadi yang terbaik. Sampai suatu hari dia menonton penampilan grup idola atau girl band bernama Iron Fairy, Sakura terpukau oleh penampilan Ai Mizuno yang sangat keren. Bahkan saat Ai Mizuno konser pun Sakura ikut hadir. Tapi sekarang Ai Mizuno adalah teman segrup zombinya, yaitu girl band zombie bernama Franshushu. Di televisi Ai Mizuno selalu memberikan kata-kata motivasi, sehingga Sakura yang sedang malas mengejar impian dan cita-citanya kembali bersemangat setelah mengalami kejadian sialnya. Akhirnya Sakura ingin mendaftarkan diri untuk audisi menjadi seorang bintang atau idola. Tapi sayangnya ketika dia keluar dari pagar rumahnya, dia tidak berhati-hati dan akhirnya ditabrak oleh mobil seperti di awal cerita tadi. Ketika kita ingin menggapai suatu mimpi, memang butuh perjuangan yang begitu besar. Berusaha, belajar, berlatih dan sebagainya. Tapi berlatih keras dengan hasil yang sia-sia. Siapa yang tidak kecewa dan akhirnya membuat kita jadi malas mengejar impian dan cita-cita. Dan ujung-ujungnya menyerah. Tapi kita harus tetap bangkit kembali dari kegagalan. Jika jatuh harus bangkit lagi. Karena siapa lagi yang membangkitkan diri kita dari keterpurukan selain diri kita sendiri. Kita harus bisa memotivasi diri sendiri jika tidak ada orang lain yang memotivasi diri kita. Berlatih keras memang diharuskan jika ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi juga harus mengingat istirahat yang cukup. Dan seperti itulah yang aku pahami dari cerita atau film anime Zombieland Saga ini. Ada juga di antara mereka adalah artis legendaris karena semasa hidup mereka sangat terkenal dan menjadi legenda, pastinya akan diingat sepanjang masa oleh penggemarnya meski dia sudah lama tiada. Apa kalian tahu artis Indonesia yang bernama Nike Ardila? Iya, dia adalah seorang penyanyi, seorang artis legendaris yang sangat terkenal pada masanya pada saat itu. Bahkan saat sudah berpulang pun beliau masih diingat oleh fans-fansnya sampai saat ini. Bahkan yang awalnya tidak mengetahui tentangnya pun jadi ikut mengetahui tentangnya. Benar-benar seorang legenda. Maka dari itu kita harus bisa menjadi yang terbaik. Jadi, inilah yang aku pahami dari apa yang ingin disampaikan oleh cerita anime ini. Semoga jadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman. Karena sudah menonton video ini sampai selesai. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.